Kita ngerem, kita hampir mau ke depan gitu. Kok dia ngerem, kenapa nih tumben? Oh ada sapi lewat. Oh pantes. Anjir gak ada apa-apa di dalamnya. Kita lagi merayain kebegoan kita dan doi juga. Jadi ya udahlah, bareng-bareng lah begonya. Oke, kita ke part 2, partnya main-main. Main-main? Ya. Gue banget dong. Parah. Gue jelasin dulu nih ya mainnya. Yang pertama, gue akan menyebutkan beberapa nama. Bisa tempat, bisa nama orang, bisa juga satu momen. Dan lo memberikan opini atau memori yang teringat terhadap apa yang gue sebutkan. Oke. Nah nanti permainan yang kedua, gue akan memilih lo A atau B. Lo tinggal jawab dan lo kasih tahu kenapa. Oke. Ini pertanyaan game yang pertama dulu ya. Yang pertama, ini dielaborate aja ya mas. Ya. Riwayat saudagar. Pameran tunggal. Pameran tunggal pertama gue di Ruang Rupa di galeri Ruru Galeri. Pengalaman berkarya dengan riset pertama kalinya lewat jendela rumah. Sebagai jendelanya itu adalah lewat rumah, lewat arsip-arsip yang ada di rumah gue. Karena gue percaya arsip itu tidak hanya punya instansi-instansi doang yang memang diformalkan begitu. Maka sebenarnya kita semua tuh ternyata punya arsip gitu. Jadi arsip-arsip itulah yang akhirnya berangkat dari situ. Gue ngomongin tentang kenapa gue ada di sini. Itu pertanyaannya, itu premisnya. Kenapa gue ada di Indonesia? Padahal gue bokap gue orang Arab, nyokap gue orang Surabaya. Kenapa gue di Indonesia? Itu sih sebenarnya awalnya. Ya sudah itu. Oke. Arsip berarti ya. Arsip ya. Terus ya gue ngomongin tentang politik, bagaimana orang-orang Arab ini berpindah ke Indonesia dan stay di Indonesia. Bahkan ada banyak orang-orang bermarga Arab di Yaman sana yang marganya udah nggak ada, di Indonesia malah ada gitu-gitu. Jadi kita termasuk yang terbesar sebenarnya gitu. Oke. Yang kedua, Gudang Sarinah ekosistem. Gila. Jagoan tuh tempat. Gudang Sarinah tuh tempat main-main banget gitu. Ruangannya gede, tiba-tiba di Ruang Rupa dulu rumah gitu ya, ruang tamu jadi galeri. Ini tiba-tiba gila, ini tempat segede-gede gaban gini mau bikin apa ini, seru-seruan gitu ya. Barengan sama kolektif-kolektif lain tentunya. Program main-main panas. Tapi parkirannya gede banget gitu. Dari acara kecil sampai acara medium sampai acara yang big scale juga pernah terjadi di sana gitu. Jadi lumayan jadi jantung juga. Pas pada saat kita pindah dari Gudang Sarinah banyak yang menyesalkan, "Aduh sayang banget, padahal udah enak banget tuh di tengah-tengah, kita bisa datang sana terus apa segala macam ya." Tapi apa daya, mahal sewanya. Jadi ya kita harus pindah gitu. Dan sekarang ya Good School Ecosystem punya tempat sendiri gitu. Malah kecil, lebih kecil dibanding Gudang Sarinah tentu. 3.000 meter persegi kali 3 gitu, dan di tengah-tengahnya ada jalan parkiran besar-besar. Jadi sekarang kita punya tempat yang kita bisa lebih elaborate dengan yang lain-lain lah. Gitu. Ya. Tapi kayak apa ya? Gudang tuh kayak punya. Iya dong, kan industrial banget. Gudang ya punya memori banyak lah ya, tentu ya gitu. Gue nginep di situ, gue punya studio juga di A3-nya gitu. Sekarang jadi A3 yang ada di Tebet, itu pindahannya teman-teman semua tuh. Dulu di situ kita bikin tuh barengan gitu, barengan sama Onyx Idea apa segala macem, terus barengan sama studio arsitek dan studio-studio yang lain. Jadi shifting pindah ke yang Ruru lama, si A3 ini gitu, barengan sama Waisus di situ juga kan tempatnya studionya. Jadi ya udah tempat gue tinggal, tempat gue main, tempat gue mandi, tempat gue tidur lagi dan seterusnya di situ. Okay. Gitu. Yang ketiga IKJ. Wah itu lagi IKJ rumah gue sih, rumah pertama malah. Dulu ya rumah pertama, karena gue 7 tahun tinggal di sana, pulang itu cuma lebaran. Demi apa? Serius. Sama ini naruh baju kotor, ambil baju bersih. Kata kakak gue pas pulang, "Wih pulang juga Saleh." Kata kakak gue gitu, yang cewek. "Selamat datang di hotel," katanya, "situ baju kotornya silakan ditaruh situ." Gila-gila mulai tensin gue. Akhirnya malah makin gak pulang. Bukannya pulang gitu malah. Gue gak pulang, nyuci sendiri apa segala macam. Jadi gitulah.
lebih ngajarin gue mandiri, ngajarin gue nongkrong, ngajarin gue nggak ada strata di situ tidak ada. Lo mau culun, lo mau tinggi, lo mau gede, lo mau nggak ada urusan di IKJ. Lo mau kakak kelas, lo mau adik kelas, nggak ada urusan, nggak pernah ada strata itu. Jadi kita bisa nongkrong bareng sama gua angkatan 2001 bisa nongkrong sama angkatan 90-an, 94 dan seterusnya, bisa nongkrong bareng gini, bisa berjam-jam ngobrol, tawa-tawa. Ya, ngajarin gue juga untuk gimana akhirnya bisa memanage sebuah band misalnya sampai sekarang gitu, tempat gue bersenang-senang dari rumah, ada keluarga kecil munculan. Oh iya benar. Iya dong, jadi itu rumah gue. Bandelnya dulu kalian tuh gimana Mas? Bandelnya oh parah, nyoret-nyoret, ngelawan dosen, kok nggak terima, gue nggak suka nih gitu. Walaupun gue tidak meluluskan diri gue di IKJ, gue nulis surat gue berkeberatan, gue cabut dari IKJ. Karena? Berantem sama dosen. Karena? Agak panjang sih ceritanya, tapi ya gitulah kurang lebih ketidaksepakatan gue gitu terhadap satu hal yang, walaupun gue di situ memang sedang belajar gitu, tapi paling tidak ketika gue bertanya pada sesuatu hal yang hubungannya dengan karya gue misalnya tentu gitu. Kalau dosen ini ngomong kamu harusnya diginiin gini, ya teman-teman gue nurutin apa yang dia bilang, di attach nilainya bagus. Kalau gue enggak, gue pengen begitu, gue keep dengan gue gitu. Dia nggak terima gitu. Jadi kalau misalkan gue bilang kalau ibu-ibu ya tentu ya, ya udah kalau emang ibu apa yang ibu sebutkan dari kemarin-kemarin saya attach di sini. Berarti ini lukisan pesanan, ibu mau beli nggak? Gue bilang gitu. Wah marah dia langsung. Wah panjang. Kirim surat, kirim. Telepon langsung sama Kajur. Pulang balik sini, nggak mau. Telepon lagi sama dosen lebih tua. Nggak mau. Telepon lagi terakhir sama dekan. Nggak, saya nggak mau. Saya nggak mau kembali lagi ke sana. Ya tapi karena gue mungkin juga udah di ruang rupa, udah bikin Jakarta 32, udah apa segala macam bla 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 gitulah. Jadi gitu. Walaupun menyesal sih sekarang. Kata bini gue, ini anak lu jangan sampai tahu nih kalau lu nggak selesai kuliahnya. IKJ ya itu bandel banget, gila ngelawan, bikin ini ngospek lah, bikin acara musik, bikin wah gila. Belajar berorganisasi dengan cara yang baik dan benar walaupun kelakuannya enggak. Organisasinya tidak terstruktur atau bahkan tidak baku, tapi jadi berhasil, misalnya mempunyai sebuah hasil, nah itu juga sama. Jadi nggak melulu mengenai harus baku, harus formal, harus ini, harus itu, enggak. Ini ada beberapa kok, gitu. Ada beberapa amuba-amuba yang bentuknya nggak terstruktur, tapi dia bisa mempunyai impact yang lain. Okay. Indra Ameng. Wah gila, itu abang gue. Indra Ameng tuh apa ya? Orang-orang bilangnya Grandmaster. Wah gila, beberapa orang. Wah, Andy Warhol, Grandmaster, apalagi. Ya temen think tank juga. Udah kayak apa ya? Abang / orang tua juga, tapi kalau orang tua jangan ya. Terketuaan takutnya. Pasti nggak setuju dia. Ya teman-teman think tank ngobrol, diskusi juga kadang-kadang. Barengan ngecengin orang, barengan sama dia dan menentukan satu pendapat tertentu, menentukan satu keputusan tertentu, membuat men-trigger gue untuk tetap berimajinasi, tetap bermain-main. Nggak cuma Indra Ameng, tapi ada Darmawan dan seterusnya. Jadi gue rasa teman-teman yang ada di ruang rupa gitu, dan tentu di IKJ ya tentunya, misalkan ada Jimmy Malo apa sih, itu impact yang sangat besar sampai sekarang buat gue gitu. Jadi kalau ditanya, lu kelakuan lu kayak setan, ya lu lihat abang-abang gue aja gitu. Yang ngomong dulu siapa ya? Vincent apa Desta gitu, Kosa gitu. Lu bangke, lu lagi gini deh. Gue kayak gini gara-gara abang-abangnya kayak lu gitu. Jadi gue nggak pernah bisa disalahin. Ya Indra Ameng udah kayak abang gue sih gitu. Emang abang ya, bukan abang juga, teman juga, sahabat juga dan seterusnya gitu sih. Ya. Selanjutnya ini
momen ya di Adams Jaya Pub 2014. Jaya Pub 2014 ngapain tuh ya waktu itu ya? Shit. Lo manggung setelah sekian lama nggak manggung Ini siapa nih? di Adams. Oh iya benar. Itu trigger jadi After Plus. Karena kita main, yang datang teman-teman semua pada nyanyi, semua seru. Wah keringetan gua apa segala macam. Wah udah ngaco. Terus wah seru juga ya. Kumpul lagi yuk bikin album, itu salah satunya. Waktu itu kita nggak ada basis, akhirnya ada Pandu yang sering bantuin untuk biasanya nge-backup gue kalau gue nggak ada. Akhirnya jadi main bass Pandunya. Walaupun gimana pun lihat Pandu main bass, tetap Pandu itu adalah gitaris sebenarnya buat gue. Buat gue dan Aryo dan yang lain tuh ini main di gitaris. Morfem tuh udah Pandu banget nih. Gitu. Jadi itu tempat dia main gitar dan dia emang gitaris gitu. Jadi dia main bass di The Adams, terus ya itu men-trigger kita untuk berkumpul lagi, seneng. Jadi tetap buat kita Jaya Pub 2014 Intimate Gigs yang akhirnya setelah kita keluar rilis After Plus dan kita pengen main lagi di situ. Wajib hukumnya, harus main. Tapi memang begitu After Plus keluar kita nggak pernah mau main di panggung besar. Ada beberapa tawaran main di panggung besar di luar kota apa segala macam kita nggak mau ambil. Gua mau main 3 kali minimal main di panggung yang kecil-kecil semua. Karena kita di Adams lahir dari tempat seperti ini. Gitu. Iya. Seru banget sih. Iya dong. Nggak boleh sombong. Habis main di panggung paling puluhan ribu orang gitu, terus habis itu nggak mau lagi main di panggung tempat kecil, nggak bisa gitu. Beda lagi intimate rasanya. Dan tempat paling nyaman dan intimate salah satunya Jaya Pub sampai sekarang. Oke, ini berhubungan sama pertanyaan gue selanjutnya. Ini pertanyaan yang kedua ya. Yang A atau B dan lo jawab kenapa. Oke. Intimate Gigs Festival. Intimate Gigs. Festival juga lagi brengsek. Ini kontra nih gue nih. Intimate Gigs itu setelah lo main, rasa senangnya itu bisa seminggu sampai 2 minggu, bisa sampai bahkan sebulan. Rasa senangnya ya. Walaupun lo abis itu lo main-main lagi tapi anjir gila yang kemarin tuh gitu membekas gitu. Tapi festival pun begitu sih sekarang. Kalau dulu gue kan di festival panggung gede gitu, wah itu abis itu gue lupa. Buat gue pribadi ya, belum tentu buat yang teman-teman band gue lainnya. Tapi buat gue pribadi ya intimate gigs. Gue lebih seneng deket gini. Gue lebih seneng gue bisa menyapa, gue bisa ngecengin, yang nonton juga bisa ngecengin gue, bisa gue, bego lo tadi, gitu. Jadi, lo nggak ada jarak, energinya bisa langsung sampai dan langsung berbalik kembali. Begitupun penontonnya, dan jadi nggak habis-habis tuh. Jadi penonton sama bandnya juga seru, ya gitu, lebih intimate lah gitu. Tapi ya semenjak pandemi kan agak sulit ya. Beberapa hal yang berhubungan dengan intimate gigs gitu. Akhirnya jadi butuh waktu ruang yang lebih besar. Maka akhirnya jadi festival buat kita kayak Synchronize. Kita main kemarin sore-sore di Synchronize di hari terakhir ya kalau nggak salah. Hari kedua gitu, lupa. Gue juga lupa. Hari terakhir ya itu berkesan banget buat gue gitu. Gila sore-sore penontonnya udah Rame banget. Parah gue sampai buset tuh, sampai yang panggung sana aja bleber penontonnya ke panggung sana gitu. Gila nih gue bilang. Lumayan juga ya band gue. Brengsek. Tapi itu momennya enak gitu. Momennya sampai sekarang gue wah. Walaupun sebelum naik tuh gue kena GERD gitu jadi muntah-muntah. Terus gue manggung turun muntah-muntah lagi. Gue kena GERD jadi gue rasa udah gak bisa ngebedain sih antara dua itu. Panggung festival besar atau ya kalau festival besar lo bisa nikmatin ambience, lo bisa datang ke booth atau apa segala macam. Tapi kalau intimate, gue lebih berkesan yang intimate. Itu kenapa mungkin kemarin 25 tahunnya Netral di Synchronize ditaruh di panggung XYZ dan penonton tanpa tanpa jarak. Dia pengen ngebalin lagi mungkin di era mungkin awal-awalnya Netral gitu ya, mungkin ya gitu. Dan itu seru soalnya. Atau gue jadi penasaran, lo masih suka deg-degan gak sih kalau manggung? Atau udah gak ada lagi? Enggak. Enggak pernah dari pertama ngeband.
Masa? Iya, Sama sekali. sama sekali. Lu kalau deg-degan ngapain, Mas? Hah? Kalau Gue ngerokok. nggak deg-degan biasanya kalau mau ngapain? Kalau mau ngapain ya gue deg-degan ya? Tanyaan mana gue deg-degan tuh ngapain ya? Nanti deh kalau gue inget, Iya, gue iya. jarang kayak deg-degan. Ntar Gue chat nyantai gue aja ya. nyantai aja semua gue ketawa-tawa kok, gue seneng gue. Deg-degan itu, oh itu kayak Jakarta 32 mau opening, mau apa, mau acara, ada apa ya, anxiety-nya ya bahasa sekarang kan gitu, ada deg-degannya, ada keringat dinginnya gitu-gitu. Aduh, nih semoga lancar apa gitu-gitulah. Gitu. Selain itu belum. Manggung itu jadi gini, mau manggung tuh kayak yuk buruan yuk. Ada itu. Mungkin itu deg-degannya. Kayak pengen buru-buru main. Belum boy, belum siap. Gitu. Lo mesti di wing stage, di pinggirnya, di dalam. Ayo. Lo tau gak kenapa? Soalnya begitu gue udah megang alat, nah itu deg-degannya hilang. Jadi udah alat pegang, beres. Terserah deh lo mau jutaan orang kayak depan gue, bodo amat. Gitu. Di White Shoes waktu itu kita main di Helsinki, itu yang nonton begitu. Buset, ini lapangan segede-gede gak tahu deh. Itu orang semua, gila kita sampai, wah gila kita main. Stage-nya juga gede banget. Main di Helsinki. Itu sama, wih di sadis dingin aja kan gitu, gue pakai shawl gitu kayak sementara mesti keren gitu kan, pakai baju yang wah batik-batik atau akhirnya pakai jas-jas juga gue, panggungnya dingin banget jadi anjir orangnya banyak gila nih gitu ya. Udah ngerokok dulu santai, udah naik ke atas, begitu megang gitar bunyi cek beres. Oke, menarik. Selanjutnya nih 2 tempat yang pernah lo datengin, 2 negara yang pernah lo datengin sama White Shoes, manggung di India atau manggung di Afrika? Afrika dong. Kenapa tuh? Afrika seru. Tapi pengalaman semua ingatan gue lebih ke India sih karena buruk. Brengsek emang. Gue pilih India aja boleh. Itu ceritanya nyebelin soalnya. Kita nyampe, si ketua panitia, selamat datang. Ya udah diajak jalan gitu. Kita belum dikasih tahu kita panggung yang mana ya ini. Coba kita diajak jalan sama dia. Nanti lo manggung di sini. Hah? Gak ada apa-apa gitu. Hah? Ada pohon gede. Nanti lo manggung di sini. Nanti gue bikinin stage di sini. Lo manggung di sini. Hah? Anjir nih ngaco gila nih festival. Namanya Madras Musik Festival ya. Itu kampus. Gede banget. Kampusnya itu kayak apa ya? Kayak UI. Ini hampir tercek di map ya. Hampir 3/4 kota itu isinya kampus itu. Gede banget. Orang semua pengalaman makan barengan sama monyet. Nih monyet gue makan di sini. Ya nih monyet di sini ngapain sih? Nengok ke kanan. Ya ada tanduk rusa. Ada rusa di sini gede banget. Tanduknya segini nih. Gue wah gila nih. Semua pada pencernaan nggak ada yang bener. Karena makanan mungkin karena udara. Terus makan juga habis itu. Wah makan kayak ya kari gitu ya, kayak padang-padang pendekatannya ke arah sana. Wah mau kuahnya dong dipakai tangan, ditaruhin ke. Wah ini kan restoran ya Pajingan. Terus gue, ini ngeliat, gue pikir sambel nih, wah ini sambelnya kali ya. Gue buka dong. Anjing, kenapa gue? Gue gak liat apa-apa. Jadi itu kayaknya kecap. Kalau kecap itu kalau kena lampu begini kan ada pantulan, ada cairan kan. Ini nggak ada Bu. Jadi kayak sumur aja. Anjir nggak ada apa-apa di dalamnya. Padahal pas dia aduk gini. Ini ada Boy. Tapi kok nggak kelihatan ya? Jadi nggak kelihatan. Jadi kayak kita nggak ada lampu terus kita buka gelas. Ini apa ya? Nggak ngerti gue ini apaan gitu. Temen gue pesan salad. Makanan-makanannya nggak ada yang gue tahu. Ini tulisan-tulisan India. Udah deh, gue pesan salad aja. Itu bawang bombay dibikin jadi candi. Ujungnya tomat yang dimakan tomatnya doang. Yang lain gak dimakan. John Mela masuk rumah sakit, infus. Pencernaan. Kacau. Ya India. India lebih banyak kalau ngomongin tentang memori ya ceritanya. Yang nyetir juga katanya. Wah rusuh, klakson. Ini ada nenek-nenek gitu ya. Gue naik bajai bertiga. Hampir banget, aduh kayak dikit lagi nih. Udah gue sih tabrak, ini ketabrak nih. Dia nggak ngelepas rem dan nggak ngelepas gas dan nggak ngerem. Kena nih. Nenek-neneknya sampai minggir baru.
lewat bajainya, kenceng banget. Tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol, wah, kita ngerem, kita hampir mau ke depan gitu. Kok dia ngerem? Kenapa nih tumben? Oh ada sapi lewat. Oh pantes. Iya, ini kan ada Tuhan dan dewanya dia. Wah pantes dia ngerem boy. Gue pikir nenek-nenek lagi. Gue bilang kok tawa. Wah iya wajar. Udah pelan-pelan aja, isi gitu kan. Gue bilang, gue nanya berapa rupiah ya waktu itu ya. India tuh pakai rupiah kalau nggak salah. 5 rupiah dikasih geleng. 3 rupiah dikasih geleng lagi. 1 rupiah free. Dia gini-gini juga. Wah semuanya sama gelengannya. Udah kita naik aja boy, gratis gue bilang. Terus dia ketawa-tawa gitu, supirnya blow on, sama-sama blow on gitu. Kita lagi merayain kebegoan kita dan doi juga. Jadi ya udahlah, bareng-bareng lah begonya. Hancur. Canda mulu soalnya kita di sana. Oke. Tapi manggungnya lancar. Rame apa dijagain sama polisi-polisi India, celana pendek, kaos kaki tinggi. Di depan. Jadi kita ini panggung di sebelah situ sama sebelah situ tuh kayak ada wing gitu. Iya polisi-polisi gitu. Wah sangar gue bilang. Foto-foto kita sama mereka. Serius. Oke. Tapi mau kalau misal diundang lagi? Ya kalau diundang mah mau lah. Cultural apa ya, itu kan kultur tertua ya di dunia salah satu India. Jadi kalau ngomongin tentang bangunan, ruang, apa segala macem, makanya banyak orang nggak pakai sepatu dan sendal. Ya biar deket selalu menginjak tanah misalnya gitu. Itu kan kultur-kultur lama yang wah keren banget sih bangunannya apa ini tuh oke. Itu beres semuanya. Kelakuannya aja. Gue boleh ngomong gitu karena nenek gue orang India. Ya bahagia ya pas balik pulang ke. Wah bahagia banget. Nyampe Cengkareng kan macet tuh 2 jam. Kita alhamdulillah 2 jam macet itu senengnya minta ampun. Kita happy berat karena ya semuanya capek gitu di sana. Semua diklakson lah, apa nggak ada apa-apa harus ngelakson gitu. Kayak ada kultur. Please horn, misalnya gitu di belakang. Please horn. Jadi nggak ada apa-apa klakson. Ini nggak ada apa-apa di jalanan. Din. Ah gila gue. Nih gila kan capek, lu stres lagi. Cepet banget stresnya. Udah kita ke museum yuk. Masuk museum gitu apa segala macam. Wah antriannya panjang, selak-selakan. Wah gila nih. Sama juga begini gitu. Wah sinting nih. Ya udahlah ya. Emang begini nih India nih. Nikmatin aja lah gitu. Ya gue dengerin musik-musik India juga segala macam. Jadi John tuh yang paling pengen ke India gitu karena dia kan dulu sekarang dia kan main tabla John gitu. Dari dulu tuh kan main tabla di Jawaharlal Nehru tuh pusat kebudayaan India di Jakarta. Dia sempat belajar sama guru gitu. Dia apa ya kultur mengenai India apa segala macam tuh dia senang gitu. Jadi ya pas sampai sana malah masuk rumah sakit, kesian. Makanan-makanannya ajaib tapi India sangar. Ya lu lihat-lihat aja sekarang tuh Indian street food tuh. Iya. Brutal ya. Yoi semuanya. Kita juga ada sih di sini ya kalau kita ke makan gudeg di Semarang tuh kan pakai tangan apa segala macam. Tapi kan nggak berkuah. Ini kuahnya dituangin. Mau teh. Wah lu kok pahit banget ya. Gue minta gula lu pakai tangan gula diginin. Ya kasih aja sini gulanya gue yang nuang. Demi apa? Gini kata. Ya gila berminyak deh akhirnya sekarang teh gue. Kena tangannya doi. Saharap. Oke. Selanjutnya. Kayak 2 tempat ini punya sesuatu yang spesial. Tebet atau Cikini? Cikini sih, tapi Tebet lama juga gue. Dua-duanya nggak boleh? Boleh. Aduh, Cikini juga, Tebet. Cikini sih, Cikini. Momen-momennya banyak banget. Walaupun Tebet juga banyak banget, tapi ya Cikini. Asal muasalnya gue tuh di situ tuh, baru ke Tebet. Gitu. Oke. Bukan orang Tebet soalnya gue. Karena ada orang rupa aja di Tebet, jadi gue di Tebet gitu. Oke. Selanjutnya ini 2 lagu yang ada di album pertama, Conservative Waiting. Waiting sih gue. Karena? Lebih kencang. Suka yang kenceng ya?
konservatif sebenarnya menarik karena lirik dan lagu itu adalah lagu yang tidak punya ref. Kita bikin lagu konservatif, lo cari refnya, ada nggak? Nggak ada. Jadi kita bikin lagu yang nggak ada refnya. Itu konservatif. Kalau waiting masih ada ref. Kalau konservatif, refnya nggak ada. Lo cari aja nggak ada refnya. Oke. Ya kan? Nggak ada ref lagu itu. Jadi semuanya song. Gitu. Oke. Wedding karena lebih kencang aja. Yoi, dah sederhana, lebih belaga sok-sok metal, sok ada hardcore soal gitu, bisa begitu gua kalau gua lagi main gitu, paling nggak tersalurkan lah energi gua di situ. Oke. Selanjutnya Van Gogh, Michelangelo. Van Gogh gua. Van Gogh itu buat gua dia tuh bukan cuma pelukis tapi dia ahli warna gitu ya. Kalau Michelangelo keterbatasan warnanya juga gila. Mediumnya juga dan support dari gereja juga gede. Jadi dia punya duit. Dia susah tapi dia punya duit, tapi dia punya banyak project, misalnya ngebuat kuburannya Paus yang kedua ya kalau nggak salah, Paus kedua apa ketiga gitu di Itali. Terus project-project kayak apa tuh namanya Sistine Chapel misalnya gitu, dia bikin banyak patung marmer gitu. Jadi itu udah pasti biayanya besar banget, harus ke gunung motong terus ngebawa dan itu kan biayanya mahal banget, transportasi dan seterusnya. Jadi walaupun dia sering ke bar minum-minum ya, tapi buat gua Van Gogh miskin terus. Dan tapi dia itu ahli warna. Jadi gini, kalau sekarang lo googling Van Gogh, warnanya kan gitu, lo wah seneng, lo lihat lukisan aslinya. Gua pernah ngelihat judulnya Shoes kalau nggak salah, itu boot apa shoes gitu ya, emang sepatu boot gitu. Satu lusuh banget, kotor, terus warnanya, terus ekspresi ruangnya juga dapet, terus busuk banget deh gitu. Warnanya tuh warna-warna apa sih? Ya ada hitamnya, ada coklat, apa segala macam. Gila tapi pas gue lihat langsung, anjir, ada magentanya. Loh, ini nggak ketangkap kamera nih. Ada ijonya, nggak ada ijonya harusnya. Jadi dia ngebuat warna hitam itu tidak dengan langsung dengan menggunakan pigmen warna hitam. Jadi dia membuat warna hitam. Kalau gue mau bikin warna hijau, gue bikin dari sekian pigmen untuk jadi warna hijau. Gitu. Jadi kalau lu lihat langsung, lukisannya segini doang, lukisannya. Itu yang ngumpul banyak orang gitu. Gue sampai, sorry. Di sini ada pembatasnya. Ini lukisannya gitu ya, ini lukisan terus ini ada pembatasnya gitu. Gue sampai gini gue di lukisannya. Anjir, parah. Permisi, keluar lagi gue. Oh, ini orang semua lagi rame banget ya. Gila, gue keluar lagi ke museum di Van Gogh di Amsterdam. Anjir, lu pernah ngeliat lukisan Van Gogh ya? Iya, gue ngelihat bedroom lukisannya dia. Gue dikasih bukunya dulu sama kakak kelas gue tuh, vokalisnya Skarwati namanya, anak lukis juga dulu, Anto Mamang. Dikasih buku itu Van Gogh, gue baca tentang dia. Buat gue kalau mau ngomongin tentang warna, lu bisa nge-refer ke Van Gogh sebenarnya. Tapi kalau technical apa segala macam ya memang kan ini kan lebih ke post impresionis ya, lebih si Van Gogh. Tapi kalau si klasikalnya Renaissance gengnya Michelangelo ya, lu teknik, apa tuh namanya, perspektif, ya sama-sama kuat lah. Komposisi juga, ini juga komposisi gitu, tapi based on Bible, based on ya itu ya dia orang yang punya uang sebenarnya gitu aja. Beda sama Van Gogh yang memang susah terus aja gitu. Tapi misalnya gimana cara membuat sebuah motion dalam stillness. Keren banget. Keren, anjir. Ya nggak tahu sih, itu nggak pernah, itu gue ngarang aja. Tapi lu lihat lukisannya Van Gogh itu gerak kan, dia lagi menangkap gerak, makanya Starry Night itu bisa sampai ekspresinya gitu, seakan-akan tuh emang ini sedang bergerak nih semuanya gitu, dan lu menangkap dalam satu yang harus still. Gitu. Kamera aja nggak bisa gitu. Kamera yang tercanggih sekarang aja, gue ngeliat katalognya dia di sana, di bukunya, nggak ada tuh warna magenta yang gue lihat kemarin.
Gak ada tuh warna hijau di titik yang sebelah sini nih. Kalau gue gedein pixel kosong, gak ada. Warnanya juga jadi gelap. Tapi kalau lu lihat langsung, wah gila. Ini baru pelukis. Ada satu lagi sebenarnya yang pelukis banget. Salvador Dali. Lukisannya gede banget. Era itu kan belum ada airbrush ya. Dia bikin gradasi dari atas ke bawah. Itu sampai gue sampai gini, anjir. Pakai kuas. Pakai apaan nih dia bikinnya? Itu pelukis. Ada orang pakai topi, satu pantatnya itu panjang gitu. Di pantatnya itu, sorry ya, ada Meki gitu. Ada Meki lagi inilah gitu. Itu sedekat ini, gue sampai ngeliat anjir, parah banget. Itu ada bagian yang kering, ada bagian yang basah kena glossy kena lampu, ada yang gitu. Tapi satu elemen keseluruhan itu satu lampu yang sama. Padahal pada saat misalnya melukis kan, gue harus lampuin gini nih gitu. Ya udah, gue lampuin gini, oke biar gue bisa dapat bayangannya. Oh berarti datang lampunya dari sini, cahaya datangnya dari sini gitu kan. Ini dari sekian banyak itu, dia menentukan satu lighting dari titik yang mana. Tapi pada saat ngelihat langsung, gue langsung gini, anjir ini lightingnya beda-beda nih. Yang satu dari sini, yang satu dari sini, satu dari sana, apa segala macem. Tapi begitu dijadiin satu sama dia, wah gila. Dia pelukis banget, gue langsung anjir ini mah. Jago gila, gue langsung wah gila skillnya jago. Itu orang ngawur ya bentuknya, ya kan? Ngaco, eksentrik apa tapi. Itu sih yang parah sih. Yang Meki itu tuh, yang Meki lagi. Sorry ya. Wah gila keren banget, gue langsung wah gila kayak beneran gini. Kebayang observasinya dia gitu. Iya gak sih? Iya. Loh kan Iya benar. kita kan seniman diminta buat observe. Bener, Tidak bener. terhadap benda, terhadap objek, terhadap apapun. Terhadap masyarakatnya juga gitu. Iya, betul. Kita observasi dan kita memang bersuara untuk itu. Dia bisa begitu. Gue sampai keleng-keleng aja. Gue ke Montmartre, ke rumahnya si Salvador Dali juga sama. Di atas tuh di Paris kan, di Montmartre. Lihat, wah gila lukisan. Terus gitu tempat tongkrongannya Doi, barengan sama Woody Allen, Anjir. barengan sama Van Gogh, barengan sama seniman-seniman ngetop lah gitu. Di satu coffee shop gitu yang, wah gila gue mau ke coffee shop ini nih, gila keren banget. Terus ada di salah satu film juga. Tin Paris ya? Bukan, Milton Paris juga. Satu itu, yang kedua dia ada satu seniman lagi gue lupa namanya. Oh Modigliani. Nah itu lo coba nonton deh. Yang selalu melukis cewek, melukis orang atau cewek nggak punya bola matanya, jadi cuma kosong gitu aja. Nah itu ada satu namanya Modigliani. Jadi wah ada Modigliani, ada siapa terakhir kayak Woody Allen. Wah ada plakatnya gitu di depan coffee shop. Ya gue harus kesini nih. Ya, gila keren banget gitu. Ya romantisme lah ceritanya gitu. Ya itu sih. Gue lebih ke Van Gogh. Oke. Tapi gue jadi penasaran tadi ngomongin Milton Paris. Kalau misalnya lo bisa balik nih ke suatu masa, lo mau balik ke masa di mana Sri Mulat masih ada. karena lucu banget mereka. Dan mendokumentasikan mereka atau membuat dokumenter untuk Sri Mulat. Sekarang kan komedian kan datang kan dengan sendiri ya. Karena ada stand up komedi ya. Buat gua kalau grup Sri Mulat salah satunya. Terlepas abis itu ada Warkop dan seterusnya, tapi Sri Mulat itu beda sendiri tuh. Gak ada skripnya, Bo. iya. Naik aja ke atas, lu jadi apa? Jadi pembantu. Yaudah jadi pembantu aja terus gitu. Jadi apa? Jadi orang Madura, walaupun Kadir orang Madura misalnya, atau dia bukan orang Madura misalnya, jangan-jangan jadi orang Madura, jadi orang Batak, jadi orang ini apa segala macam. Sri Mulat kalau gua. Ya, jadi kalau kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga mengenai Sri Mulat. Kalau gue ngebayangin gue disuruh bikin festival, gue pengen bikin komedi festival, mengumpulkan semua generasi terakhir Sri Mulat untuk bikin pertunjukan lagi misalnya selama sebulan. Gue curiga itu tiket war juga tuh. Openingnya dibuka sama Cak Lontong lah. Gitu sih. Oke. Ya, era itu. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Album baru atau pameran tunggal lagi? Pameran tunggal. Kan habis keluar album. Udah lama banget. Terakhir kan 2012. Sekarang udah 10 berapa tuh? 10 tahun. 10 tahun gua nggak bikin pameran tunggal. Tapi ya album baru kan baru kemarin. Iya. Adams baru, White Shoes baru. Jadi ya pameran tunggal harusnya. Okay. Udah 10 tahun gua
lagi ngumpulin karya-karya yang lama dengan pendekatan-pendekatan yang sedang risetnya hampir sama semua gitu mengenai warga keturunan juga di sini. Jadi harusnya udah saatnya sih bikin pameran tunggal gitu. Nggak harus gede-gede banget, nggak harus mega apalah itu ya. Tapi gue pengen bikin pameran tunggal. Amin. 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 Terima kasih. Oke. Ditunggu Iya. pamerannya dan karya-karya selanjutnya. Amin. Terima kasih sudah Sama-sama. mau datang dan bercerita. Kayaknya ini lumayan lama. Iya. Semoga nggak pada bosen. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Ale udah mampir. Sama, thank you Maple. Ya. Ya. Sampai jumpa di Rewind selanjutnya. Bye-bye. Bye.